Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang maknanya adalah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alam yang maknanya adalah setiap apa-apa yang selain Allah disebut sebagai alam. Jin, manusia, kemudian arasy, kursi, dan yang selainnya. Makhluk-makhluk Allah disebut sebagai alam. Ya, maka biasanya diterjemahkan kalau di dalam terjemahan yang standar, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, walaupun memang padanan bahasa Indonesia, padanan kata di dalam bahasa Arab terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kadang memang ada beberapa kalimat yang kurang lengkap, tetapi itu sudah mencukupi secara umum. Nggak mungkin bisa mencakup seluruh makna yang terkandung di dalam bahasa Arab, karena begitu luasnya kandungan di dalam bahasa Arab. Kayak misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kesannya sama saja, pengasih penyayang. Tetapi kalau kita bedah di dalam bahasa Arabnya, tentu memiliki perbedaan yang cukup luas dari segi bahasa. Dari susunan jumlah hurufnya saja sudah mempengaruhi makna. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, ayat yang akan kita baca adalah ayat selanjutnya, yaitu firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seperti itu terjemahannya. Ini telah kita bahas di dalam tafsir Al-Basmalah. Tapi pada malam hari ini akan kita berikan beberapa faedah tambahan yang berkaitan dengan dua nama Allah yang mulia ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Adapun setiap ayat di dalam Al-Quran, peletakan ayat pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya, ini memiliki munasabah, memiliki kecocokan, kesesuaian. Kenapa ini diletakkan di awal? Kenapa ini diletakkan setelahnya? Ini ada munasabahnya, ada kesesuaiannya. Di sini kata para ulama, sisi kesesuaian. Apa kaitan ayat kedua ini, Ar-Rahmanir Rahim, dengan ayat sebelumnya, Alhamdulillahirabbil Alamin? Maka banyak yang membahas, banyak yang membahas. Di antaranya Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Alhamdulillahirabbil alamin, di situ diterangkan sifat-sifat rububiyah yang berkaitan dengan penciptaan, yang berkaitan dengan pemeliharaan atau pengaturan, rububiyah
berporos pada tiga hal. Penciptaan, kemudian pemeliharaan atau pengaturan, kemudian yang ketiga berkaitan dengan Allah lah yang memberikan rezeki. Berarti di sini ada ya sifat rububiyah, Rabb yang maknanya bisa sebagai as-sayyid. Sayyid apa artinya? Pemimpin atau penguasa yang mengatur. Berarti di sini memberikan kesan Allah adalah maha memiliki segalanya. Karena Rabb semesta alam. Maka disinilah terkandung makna tarhib. Kata Al-Imam Al-Qurtubi. Tarhib. Tarhib kandungannya adalah adanya peringatan atau ancaman. Terkandung di dalamnya ya suatu ungkapan untuk menakut-nakuti hambanya. Ketika kita mendengar ada seorang raja yang berkuasa, dia menguasai negeri-negeri, apa yang terbetik di kepala kita? Dia mampu melakukan segalanya, bisa menyiksa, ya, bisa memberikan mudarat kepada kita. Ya sebagaimana, enggak usah jauh-jauh, Umar bin Khattab, khalifah yang adil, khalifah yang mulia, itu keperkasaannya itu terdengar sampai negeri luar, ya, Romawi, Persia itu takut kalau mendengar kegagahan, keperkasaan, ketegasan Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu, rajanya kaum muslimin. Jadi ketika mendengar nama Umar, yang ada di benak mereka orang-orang kafir adalah seorang raja yang mampu menjadikan mereka kaum yang hina, bisa menghancurkan negeri mereka dengan keperkasaannya. Ini adalah ya di kalangan sesama makhluk, ya sesama makhluk. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Maka tentu orang yang mengetahui keagungan Rabbul Alamin akan merasa takut. Apakah dia selamat dari azab Allah atau dia akan diazab dengan siksanya yang pedih. Ini adalah kandungan dari tarhib. Tetapi di dalam Islam, di dalam kaidah syariat ini, ketika di situ ada tarhib yang maknanya adalah berisi ancaman, berisi peringatan, berisi sesuatu yang digunakan untuk menakut-nakuti hambanya, maka Allah menggandengkannya dengan targhib. Yang tadi, yang pertama menggunakan huruf ha. Yang kedua ini menggunakan huruf ghain. Targhib. Ya, yang terkandung di dalamnya janji. Yang terkandung di dalamnya motivasi, ya, ada janji, ada motivasi, ada harapan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Raja yang menguasai segala sesuatu ini disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang penuh dengan rahmat kasih sayang, sehingga ada harapan. Ya, Allah azabnya sangat pedih, tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap hambanya yang taat. Maka ini kata Al-Imam Al-Qurtubi, ada apa? Ada sisi tarhib dan targhib, ya. Sisi tarhib dan targhib digandengkan, ya, dua perkara ini. Adapun sisi tarhibnya, ya, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasannya aku adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang, wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahwasanya azabku, siksaku adalah siksa yang pedih. Ya. Jadi dia Maha Pengasih, dia Maha Pengampun, di samping itu siksa Allah, azab Allah adalah azab yang sangat pedih. Ya. Di sini berarti apa?
ada penggandengan antara tarhib dan targhib. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Sesungguhnya Rabbmu itu sangat cepat azabnya. Jadi ketika Allah ingin mengazab suatu kaum, azab Allah sangatlah cepat. Tetapi apa? Wa innahu laghafurur rahim, dan dia benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di samping azab Allah yang pedih yang bisa disegerakan, Allah juga ampunannya ya, bahkan ampunannya lebih luas ya daripada apa? Daripada azabnya. Jadi ampunan Allah, rahmat Allah itu mendahului murkanya. Ya. Ini diantara munasabah, kesesuaian. Setelah Allah berfirman alhamdulillahirabbil alamin, maka disambung dengan ar-rahmanir rahim, ya. Biar ya seimbang antara tarhib dan targhib. Jadi demikianlah ya kaum muslimin dijadikan sebagai umat yang pertengahan, ya. Tidak ekstrim, semuanya berisi ancaman, ini ekstrim. Atau semuanya berisi janji, ini juga ekstrim. Ini menggabungkan. Sehingga seorang hamba dia senantiasa takut kepada Allah, kemudian dia memiliki harapan, ya. Karena ibadah menggabungkan antara rasa takut dan harapan, harap-harap cemas seperti itu, ya. Dan ini adalah di antara karakter ibadah menurut ahli sunnah wal jamaah, ya. Nanti ya di dalam surat Al-Fatihah 3 ayat pertama ini terkandung tiga komponen, ya, 3 komponen ibadah yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Ya, 3 ayat pertama ini. Yang pertama adalah al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut, atau khosyah, rasa takut yang didasarkan ilmu, khosyah. Kemudian yang ketiga adalah ar-roja, harapan. Mahabbah, rasa cinta, terkandung di dalam firman Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kan di situ ada pujian, alhamdu, pujian yang disertai rasa cinta dan pengagungan. Ini yang pertama. Adapun yang berkaitan dengan khosyah, rasa takut, adalah maliki yaumiddin. Nanti ya ayat berikutnya, Allah lah yang merajai atau menguasai hari pembalasan. Tentu di sini ada rasa takut. Siapa yang bisa selamat pada hari itu? Ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, ya, wal amru yauma idzil lillah. Yaitu pada hari di mana seseorang tidak bisa ya berkuasa atas dirinya. Segala urusan pada hari itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu selamat? Berarti di sini ada rasa khasyah. Ini yang kedua. Adapun yang berkaitan dengan roja atau harapan adalah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi 3 komponen ibadah ya tertuang pada 3 ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Dan ini menyelisihi ya keyakinan sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang pertama adalah kelompok Al-Khawarij, yang mereka beribadah hanya berdasarkan rasa takut. Ini Khawarij atau Haruri. Ya, istilahnya para ulama ketika itu menyebutnya sebagai ya Haruriyah. Yaitu kelompok Khawarij. Rasa takut yang ditekankan. Maka pelaku dosa besar menurut mereka adalah kafir dan kekal di neraka. Orang yang berzina kafir, orang yang membunuh kafir, orang yang meminum khamar kafir, kekal di neraka. Rasa takutnya. Jadi yang
dibawakan adalah dalil-dalil yang berisi ancaman. Dalil-dalil yang berisi ancaman. Ya. Jadi orang yang berzina, ya, tidaklah berzina dia dalam keadaan muslim. Berarti apa? Kalau dia berzina berarti keadaannya kafir. Ya. Dan banyak ayat, ya, yang dibawa kepada makna pengkafiran. Ini khawarij, beribadah hanya berdasarkan rasa takut. Atau kelompok menyimpang yang lainnya, yang kedua, kebalikannya, yaitu kelompok murji'ah. Murji'ah ya berasal dari kata al-irja, yang maknanya mengakhirkan amal dari iman. Jadi amal bukanlah bagian dari iman. Tentunya bertingkat-tingkat. Ya, kelompok murji'ah ini tentunya bertingkat-tingkat. Yang ekstrimnya, yang jadi sandaran bahwasanya seorang dianggap beriman atau tidak adalah keyakinan di dalam hati. Jadi cukup keyakinan di dalam hati. Ini yang ekstrimnya. Nanti bertingkat-tingkat. Ada yang mensyaratkan harus ada ucapan. Yaitu harus bersyahadat misalnya. Ada yang hanya keyakinan di dalam hati. Walaupun ya mereka secara asal sama. Asal pokok dasar landasan orang-orang murji'ah, asal keimanan adalah satu, yaitu di dalam hati. Tapi hanya rinciannya saja mereka berbeda. Yang jelas mereka tidak menganggap amal bagian dari iman. Nah, murji'ah ini beribadah dengan modal harapan. Semua yang dipakai adalah dalil-dalil harapan. Allah Maha mengampuni, Allah Maha penyayang. Ya. Kemudian diantaranya adalah hadis bitaqah, hadis kartu, yang dikatakan di situ ada seorang yang tidak memiliki ya satu keutamaan sedikit pun. Jadi ketika disidang nanti di hadapan Allah, dibentangkan catatan amalnya sejauh mata memandang. 99 lembar, isinya semuanya keburukan. Isinya semuanya keburukan. Kemudian ditanyakan, wahai hambaku, bagaimana pendapatmu? Ya, dengan banyaknya lembaran catatan keburukan ini. Maka kata hamba ini, ya Rabb, sungguh aku pasti binasa. Maka Allah berfirman, pada hari ini engkau tidak dizolimi sedikit pun. Maka Allah mengeluarkan sebuah kartu. Kartu tauhid, ya, yang bertuliskan la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya kartu tauhid. Maka hamba ini mengatakan, ya Rabb, apa yang bisa aku lakukan dengan kartu kecil ini? Maka kemudian ya Rabbuna tabaraka wa taala menimbangnya. Ya, ditimbang catatan dosa dengan satu kartu tauhid. Ternyata apa? Ternyata lebih berat kartu tauhid tersebut, ya, yang bertuliskan la ilaha illallah, maka dia pun diselamatkan. Ini memang hadisnya benar. Hadisnya sahih. Cuma ini adalah salah satu di antara dalil-dalil orang murji'ah. Buktinya dia nggak beramal sama sekali. Ternyata masuk surga. Ya, jadi bukan salah riwayatnya, tapi salah mengambil dalilnya. Dijadikan sebagai dalil utama. Orang yang tidak beramal, yang penting dia punya keyakinan la ilaha illallah, masuk surga. Ya, dan banyak lagi contohnya. Berarti beribadah hanya dengan modal harapan. Atau yang ketiga, kelompok yang ketiga, ini adalah kelompok ya ahli tasawuf tapi yang ekstrim. Ya, kelompok tasawuf yang ekstrim. Sebagaimana dua kelompok sebelumnya, Khawarij kemudian Murji'ah, di dalam tasawuf pun bertingkat-tingkat. Ada tasawuf yang sekedar dia mengamalkan zikir-zikir harian yang dirutinkan. Ada tasawuf dalam pengertian ahli tazkiyatun nufus. Tetapi ini yang ekstrim. Ya. Tasawuf yang ekstrim. Yang dia membagi-bagi agama menjadi 4 bagian. Ada
syariat. Yang kedua, thariqat. Kemudian yang ketiga, ya, hakikat. Kemudian yang keempat, ma'rifat. Ini dia menggolong-golongkan manusia. Ada seorang yang tingkatnya masih syariat. Kalau kita masih berwudu, masih sholat, melakukan amal-amalan yang lahiriah, kita dianggap masih tingkat syariat. Ya, kalau sudah masuk ya pada thariqah tertentu, ya, mengamalkan wirid-wirid tertentu, kemudian merutinkannya, mendapatkan ijazah, sanad dari guru-gurunya, baru masuk ke tingkat ya thariqat. Nanti kalau semakin mengetahui hakikat, ya, hakikat antara dia dengan Robnya, ya, siapa dia, siapa Robnya, maka mulai naik ke tingkat berikutnya, hakikat. Yang terakhir adalah tingkat ma'rifat, pengenalan terhadap Robnya. Sudah ada penyatuan antara seorang hamba dengan Robnya. Tingkat ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, sudah tidak perlu mengamalkan amalan-amalan lahiriah. Tidak perlu sholat lagi, tidak perlu berpuasa lagi, dan seterusnya. Ya, ya ini terjadi, ini yang ekstrim. Jadi tidak dibebankan ya beban-beban syariat. Tetapi yang penting adalah sandarannya cinta kepada Rob, kecintaan kepada Rob mengalahkan segalanya. Ya, sampai-sampai ada ya ucapan tokoh tasawuf yang dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ketika mengkritik seseorang, beliau mengkritik dengan cara yang halus dan memberikan uzur kepada orang yang dikritiknya. Ini luar biasa. Jadi tidak hantam kemudian direndahkan, ya, tidak dihantam, direndahkan serendah-rendahnya. Enggak. Beliau memberikan uzur. Ya, ketika ada seorang ahli ibadah, ya, Rabi'ah al-Adawiyah, di antara ucapannya adalah, wahai Rabb, ya, jika engkau menganggap aku beribadah karena mengharapkan surgamu, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Tetapi jika engkau mengetahui aku beribadah karena cinta kepadamu, maka masukkanlah aku ke dalam surga. Intinya apa? Saya beribadah ini tujuannya bukan surga, tapi saya beribadah ini didasari atas rasa cinta. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ada ucapan yang lain, jika rahmatmu ada di neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka. Mana ada rahmat Allah di neraka? Yang ada adalah azab, ya. Karena dikatakan, wahai nar, ya, anti azabi, wahai neraka, engkau adalah azabku. Aku menyiksa denganmu hamba-hambaku yang durhaka. Masa di dalamnya ada rahmat? Kan nggak mungkin. Tapi intinya ucapan dia dibangun di atas rasa cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengkritik beliau? Beliau mengatakan seperti ini, tidak diragukan lagi bahwasannya Rabi'ah al-Adawiyah adalah orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memberikan apa? Memberikan uzur. Saya tidak ragu kalau Rabi'ah al-Adawiyah adalah orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja cara mengungkapkan cintanya kepada Allah itu keliru. Sehingga ya, ada apa di sini? Adab yang buruk, ada su'ul adab dari ucapannya. Saya tahu dia sangat cinta kepada Allah, hanya cara mengungkapkannya nggak benar. Ada su'ul adab di dalamnya. Bahkan Nabi kita SAW menyuruh umatnya untuk meminta apa? Meminta surga, bukan sekedar surga, tapi surga yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling tengah, yaitu surga Firdaus. Jadi tidak ada kaitannya seorang yang meminta surga setelah dia beribadah, ya, tidak ada kaitannya dengan dia cinta kepada Allah atau tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya seperti ini. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan ketiganya. Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan ketiganya. Ada mahabbah, rasa cinta, ada roja, rasa harapan, ada khasyah atau khauf, rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah makna ya seorang hamba yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau
kitab yang ringkas tapi penuh dengan faidah, yaitu kitab Al-Ubudiyah. Bagaimana seorang menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan yang sebenar-benarnya. Jamaah rahimahillah hayyakum, ya, kembali kepada firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman, itu di dalam Al-Quran muncul atau terdapat, ya, kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. Ya, 57 kali. Itu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim 2 kali lipatnya. Berarti berapa? 114. Ya. Ar-Rahim 114. Ar-Rahman 57, ya. 57. Di antaranya selain di dalam surat Al-Fatihah adalah di dalam surat Al-Baqarah, ya. Ayat 163. Ya, firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya. Dan ilah mereka, sesembahan mereka, Tuhan mereka adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang benar kecuali Dia. Ar-Rahmanur Rahim. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 163, ya, ayat 163. Kemudian di dalam surat yang lainnya, yaitu surat Maryam ayat ke-93, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Di ujungnya apa tadi? Illa atir rahmani abda. Kecuali dia pasti akan mendatangi Ar-Rahman dalam keadaan sebagai hamba. In kullu ma fis samawati wal ard. Setiap yang ada di langit dan di bumi pasti akan datang kepada Allah, tertunduk, ya, datang kepada Ar-Rahman, tertunduk sebagai hamba. Ya. Kemudian di dalam surat Toha ayat kelima, ya, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ar-Rahman yang istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ya. Dan masih banyak, ya, lagi di dalam ayat-ayat yang lainnya yang jumlahnya tadi berulang 57 kali, ya. Sebagaimana telah kita terangkan, Rahman cakupannya lebih luas, ya. Cakupannya lebih luas daripada Rahim. Yang maknanya adalah Dzur-Rahmah al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Pemilik kasih sayang yang luas. Kasih sayang yang diberikan kepada setiap hambanya, mukminnya maupun kafirnya. Ya, telah berlalu penjelasan tentang hal ini. Kemudian ada kaidah di dalam bahasa, ya. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan itu menunjukkan tambahan makna. Karena Ar-Rahman bangunan katanya lebih banyak, hurufnya lebih banyak daripada Ar-Rahim. Karena hurufnya lebih banyak, maka maknanya lebih luas. Ini keumumannya. Ini keumumannya. Tentu nanti ada beberapa, ya, kalimat yang lafaznya lebih sedikit tapi maknanya pala lebih luas. Tapi ini keumumannya. Kata yang dibangun, ya, dengan huruf yang lebih banyak, umumnya maknanya lebih luas daripada kata yang dibangun dengan huruf yang lebih sedikit. Ya, ini berkaitan dengan Ar-Rahman. Adapun berkaitan dengan Ar-Rahim, tadi dikatakan 114, ya, tempat atau 114 kali di dalam Al-Quran penyebutannya. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-54.
innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia yaitu Allah adalah At-Tawwab yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ar-Rahim yang maha penyayang. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ya, firman Allah Ta'ala, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah sangat ya penyayang ya, sangat penyayang terhadap setiap manusia ya. Jadi Allah memiliki ya sifat yang rahim ya, bin-nasi di sini terhadap manusia. Padahal kalau dirinci ini manusia di sini kan umum berarti kan kalau manusia. Tapi yang dimaui adalah khusus. Jadi banyak kalimat di dalam Al-Qur'an yang secara zahir maknanya adalah umum, tapi yang dimaui adalah khusus atau sebaliknya. Tentu tidak semua manusia mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman, ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Ya, Allah mengazab siapa yang dikehendakinya atau Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sangat banyak. Ya. Dikatakan maknanya adalah Dzur-Rahmah al-Wasilah. Pemilik rahmat yang menyambungkan, yaitu menyambungkan rahmatnya kepada hamba-hamba yang khusus yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti ada beberapa ya perbincangan di kalangan para ulama, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ya Al-Amin Asy-Syinkiti di dalam tafsir beliau Adwaul Bayan, ya. Tafsir Adwaul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Beliau menjelaskan yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Rahim ini. Beliau mengatakan yang berkaitan dengan dua nama ini, wa fi tafsiri ba'di salaf ma yadullu alaihi, ya, kama qalahu Ibnu Katsir, wa yadullu lahu al-athar al-marwi an Isa kama dzakarahu Ibnu Katsir wa ghairuhu annahu qala alaihi wa ala nabiyyina as-salat wassalam, ya, wa ala nabiyyina as-salat wassalam ar-Rahman rahmanud dunya wal akhirah war-Rahim rahimul akhirah. Nah, ini di sini kan ada pembatasan. Ya, setelah membawakan tafsir dari sebagian salaf yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dan lain-lain yang diriwayatkan dari para salaf dari Isa alaihi salam, ya, Al-Masih alaihi salam, ya. Kemudian diriwayatkan pula dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Ar-Rahman rahmanud dunya wal akhirah. Rahman itu adalah rahman di dunia dan di akhirat. Mencakup di dunia dan di akhirat. War-Rahim rahimul akhirah, dan rahim adalah rahim di akhirat. Berarti di sini kan ada apa? Ada seakan-akan pembatasan. Rahman mencakup dunia dan akhirat. Berarti berlaku bagi orang beriman maupun orang kafir. Rahim hanya di akhirat saja. Berarti berlaku bagi orang-orang yang beriman. Ini kan kesannya seperti ini. Ya tentunya ya, mereka menyimpulkan hal ini bukan hanya berdasarkan riwayat ini, bukan berdasarkan asar ini, tetapi dari ayat Al-Quran yang lain, ya, berdasarkan ayat Al-Quran, ya, diisyaratkan kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Wa qad asyara ta'ala ila hadzal ladzi dzakarna haitsu qala tsumma istawa 'alal 'arsy ar-Rahman. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Di sini kemudian dia
istawa di atas arsy. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahman alal arsy istawa. Zat yang maha pengasih beristiwa di atas arsy. Maka di sini disebutkan fa dzikrul istiwa bismihir rahman liya'umma jami'a khalqihi bi rahmatihi. Penyebutan dia istiwa, ya. Kemudian digandeng dengan namanya Ar-Rahman. Allah istiwa di atas arsy. Kemudian setelahnya Ar-Rahman. Berarti ada penggandengan antara sifat istiwa Allah dengan sifat rahmat, yaitu penyebutan nama Rahman. Maka di sini memberikan faedah umum, ya, mencakup seluruh makhluknya. Jadi rahmatnya Allah mencakup seluruh makhluknya. Ini isyarat kalau Rahman memang adalah berlaku untuk di dunia dan di akhirat, ya. Karena makhluknya bukan hanya di dunia. Makhluk Allah adalah di dunia dan di akhirat. Ini isyarat, ya. Kemudian ayat yang lainnya, ya, di dalam surat Al-Mulk, ya. Awalam yaro ila at-tayri fawqahum safah wa yaqbidan wa ma yumsikuhunna illa rahman, ya. Awalam yaro ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa rahman, ya. Di sini, ya, ayat ini menjelaskan tentang, ya, burung, ya, yang terbang. Tidak ada yang mampu, ya, tidak ada yang mampu mengendalikannya kecuali Allah tabaraka taala, ya. Ma yumsikuhunna illa rahman. Hanya Allah Ar-Rahman yang mampu mengendalikannya, yang memegangnya, yang menguasainya. Berarti ini adalah rahmat Allah yang berlaku bagi seluruh makhluknya. Ya, sampai, ya, hewan-hewan pun mendapat rahmat Allah. Berarti ini umum. Ya, ini adalah umum. Kemudian ayat berikutnya yang menunjukkan, ya, keumuman sifat Ar-Rahman mencakup seluruh makhluk di dunia maupun akhirat adalah firman Allah Ta'ala Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kemudian di sela-sela ayat itu sering kali diulang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman, Allah yang maha Rahman, yang maha penyayang atau yang maha pengasih. Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian di sela-sela ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Ini Allah berbicara kepada dua makhluk. Ya, maka, ya, ala'i rabbikuma. Kuma berarti kamu berdua. Itu dua makhluk sebenarnya, yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin. Ya, di sini disebutkan pertama sifat Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an. Berarti untuk kemaslahatan, ya, kemaslahatan makhluknya Allah memberikan petunjuk, ya, kepada makhluknya agar dia senantiasa berada di jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian Allah memberikan nikmat-nikmatnya. Setelah menyebutkan nikmat-nikmatnya, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu berdua, wahai golongan jin dan manusia, yang kalian dustakan? Ya. Karena Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Kemudian wa kana bil mu'minina rahima. Terhadap orang-orang yang beriman, dia maha rahim, penyayang. Berarti di sini ada kesan pengkhususan. Hanya kepada orang yang beriman, hanya berlaku di akhirat. Kemudian ternyata ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan, ya, bahwasanya rahimnya Allah juga berlaku di dunia dan di akhirat. Ya. Maka kata Syekh Asy-Syinkiti, ya,
Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, beliau mengatakan fa in qila, jika ada yang bertanya, kaifa yumkinul jam'u baina ma qarartum wa baina ma jaa'a fi du'a al-ma'thur min qaulihi sallallahu alaihi wasallam rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma atau wa rahimuhuma. Rahmanud dunya, rahmannya di dunia, wal akhirah dan di akhirat. Ya, jadi rahman di dunia dan di akhirat. Kemudian wa rahimuhuma, dan rahim keduanya. Berarti rahim di mana? Di dunia dan di akhirat. Berarti di dunia juga ada rahimnya Allah, ya. Maka kata Syekh Asy-Shinqiti, fadh-dhahir fil jawab, ya, wallahu a'lam, yang nampak dari jawaban ini yang bisa kita jawab, kata beliau, annar rahim khasun bil mu'minin kama dzakarna. Yang pertama, rahim ini memang khusus bagi orang-orang yang beriman sebagaimana telah kita sebutkan. Lakinnahu la yakhtassu bihim fil akhirah, hanya saja tidak khusus di akhirat. Ya, hanya saja tidak khusus di akhirat. Betul khusus bagi orang-orang yang beriman, tetapi tidak khusus di akhirat. Bal yashmalu rahmatuhum, ya, fi dunya aidan. Tetapi mencakup, ya, kasih sayang Allah di dunia juga bagi orang-orang yang beriman. Fayakunu ma'na rahimihima rahmatuhu bil mu'minina fihima. Maka makna rahim keduanya, yaitu di dunia dan akhirat, adalah berlaku bagi seorang atau setiap orang yang beriman. Ya, tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahimnya bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia dan di akhirat. Tetapi memang betul. Jadi kalau ada nukilan rahmannya dunia dan akhirat, kemudian rahimnya akhirat, itu memang dinukil dari sebagian para salaf. Jadi tidak dinafikan, ada nukilan seperti itu. Ada nukilan seperti itu. Ya. Ya, kita jeda dulu, insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah rahmanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan tadi yaitu tafsir dari firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, Masya Allah tadi, ya, dalam bacaan sholat Isya ini ada faidah penyebutan 4 nama Ar-Rahman, ya, selain di dalam surat Al-Fatihah tentunya. Ya. Di ayat yang pertama dan di rakaat yang pertama dan di rakaat kedua. Itu salah satu di antara penyebutan Ar-Rahman di dalam Al-Qur'an. Yang tadi jumlahnya berapa? Ar-Rahman 57, ya. Selain surat Al-Fatihah tentunya. Di rakaat pertama tadi ada 2 nama Ar-Rahman yang disebut di dalam surat Maryam. Ya, firman Allah Ta'ala, ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirahmani asiyya. Jadi perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Khilaf para ulama di sini, apakah ini ayahnya atau pamannya? Yaitu Azar. Karena di dalam bahasa Arab terkadang penyebutan ayah maksudnya adalah paman. Ya abati, wahai ayahku, abati panggilan sayang, wahai ayahku yang tercinta, la ta'budis syaitan, janganlah kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu sangat durhaka kepada Allah yang Maha Rahman. Kemudian di ayat berikutnya, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya.
Wahai ayahku sayang, ya, sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pengasih. Maka kamu ketika itu menjadi, ya, walinya syaitan, temannya syaitan. Ini luar biasa Nabi Ibrahim. Ketika memberikan, ya, ancaman terhadap azab terhadap ayahnya, beliau mensifati Rabb-nya adalah Rabb yang Maha Penyayang. Inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih. Berarti apa? Kalau kamu bertaubat, tentu Allah akan mengampunimu. Ya. Ini di mana? Di rakaat pertama, 2 ayat, ya, yang menerangkan tentang nama Allah Ar-Rahman. Kemudian di rakaat kedua, ya, antum udah hafal semua tentunya. Ya. Surat An-Naba, ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman, dan seterusnya. Ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. 2 nama Ar-Rahman. Ya. Kalau tadi kita bahas munasabah, kesesuaian antara ayat pertama dengan ayat kedua adalah berkaitan dengan sifat rububiyah, kemudian digandingkan dengan sifat kasih sayang Allah. Maka kesesuaiannya dengan sholat Isya adalah menyebutkan faidah tambahan nama Ar-Rahman. Ya. Ya jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Telah mengingatkan kita ayat-ayat yang berisi, ya, kata Ar-Rahman. Jamaah rahimahillah yakum, ya. Ini kalau dibahas lagi bisa panjang banget ini. Kita tutup saja dengan satu hadis saja, ya. Biar pada pertemuan yang akan datang langsung ke ayat berikutnya, tafsir ayat berikutnya. Maka nanti antum, ya, biar membaca aja di rumah. Bagi yang punya tafsir, baik tafsir dalam bahasa Arabnya ataupun terjemahan, bisa dilihat. Ya, kalau yang agak luas, bahkan mungkin sangat luas, adalah tafsir Al-Qurtubi. Ya, tafsir Al-Qurtubi. Bagus sekali ya di dalam perincian permasalahannya. Tafsir Al-Qurtubi. Ini satu hadis lagi yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berkaitan dengan rahmat Allah. Ya, Nabi SAW bersabda, ya, ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dia menurunkan satu rahmatnya kepada siapa? Dikatakan bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam, ya. Dia menurunkan satu rahmatnya kepada jin, manusia, binatang ternak, dan binatang buas. Hanya satu rahmat dari 100 rahmat itu. Jadi Allah memiliki 100 rahmat, satu diturunkan, ya, di antaranya kepada jin, manusia, hewan ternak, dan hewan buas. Tapi dengan satu rahmat itu, ya, dengarkanlah, ya. Fabiha yata'atafuna wabiha yatarahamuna wabiha ta'tifu al-wahsyu ala waladiha. Tetapi dengan satu rahmat itu mereka saling mencintai, ya. Dengan satu rahmat mereka saling mencintai. Dengan satu rahmat tersebut mereka saling berkasih sayang. Kemudian dengan satu rahmat tersebut binatang buas mengasihi anaknya. Ya, binatang buas, sebuas-buasnya binatang buas tidak mungkin, ya, dia menyakiti anaknya sendiri. Ini disebabkan apa? Satu rahmat yang Allah turunkan kepada para hambanya. Ya, tadi dikatakan memiliki 100, ini baru satu. Sudah luar biasa kasih sayangnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa kharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Maka, ya, Allah kemudian
mengakhirkan 99 rahmat, disimpan nanti ya. 99 rahmatnya untuk merahmati para hambanya, yaitu yang beriman pada hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah hari yang penuh dengan kengerian, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ya kedahsyatan. Maka membutuhkan berapa? 99 rahmat. Ini kita lihat, satu rahmatnya aja di dunia udah luar biasa. Bagaimana dengan 99 rahmat? Tetapi ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat ini bukan perkara yang remeh. Karena Allah menurunkan 99 rahmatnya untuk hari kiamat. Yang mana seluruh manusia ketika itu ketakutan. Bukan hanya manusia biasa, para nabi. Yang jumlahnya berapa para nabi? 124.000 nabi. Dan Rasul tentunya masuk di dalamnya. 315 atau 313-nya adalah khusus Rasulnya. Seluruhnya ketakutan pada hari itu, pada hari kiamat. Tidak ada yang berani ya berbicara kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang panjang, yang masyhur tentang syafaat. Ya. Yang mereka semuanya mendatangi para nabi. Ya, hadis yang panjang yang di ujung hadis yang berhak yang memohon kepada Allah, yang diberikan hak memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membutuhkan rahmat Allah ya pada hari kiamat. Ini hari kiamat di dalam bahasa Arab ya, bukan hari kiamat dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan. Itu setelah seorang bangkit dari kuburnya itu disebut hari kiamat, bukan hari kehancuran dunia. Hari kehancuran dunia disebutnya sebagai sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang sa'ah. Ya, hari kebinasan dunia, kapan datangnya? Ini maksud hari kiamat adalah setelah manusia dibangkitkan lagi. Ya, Allah menurunkan 99 rahmatnya. 99 kasih sayangnya. Kalau tidak ada rahmat Allah, maka tidak ada yang selamat. Para nabi pun ketakutan. Ya. Pada hari ini dikatakan Rabb marah, belum pernah marah sebagaimana hari ini, dan tidak akan marah lagi setelah hari ini. Jadi pada hari itu saja nanti Allah marah. Ya, semuanya mendatangi para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, datangi Adam. Ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Allah telah memuliakanmu. Dengan apa? Dengan menciptakan engkau langsung dengan kedua tangannya. Berarti ini mulia. Jadi kalau tangan diartikan sebagai kekuasaan atau kesempurnaan, ya apa bedanya Nabi Adam dengan makhluk yang lainnya? Justru istimewa karena diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Di dalam hadis ini menunjukkan sifat dua tangan. Allah memuliakan engkau dengan menciptakanmu secara langsung menggunakan kedua tangannya. Kalau tangan maknanya kekuasaan, dengan menciptakan engkau dengan kekuasaannya. Semua orang juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Tidak ada bedanya, tidak ada istimewanya. Penyebutan dua tangan sebagai sifat Allah menunjukkan keistimewaan Nabi Adam. Oleh karenanya dikatakan ketika Nabi SAW ditanya tentang siapa orang yang paling mulia. Siapa orang yang paling mulia? Kemudian Nabi mengatakan yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan ini ya Rasulullah yang kami tanyakan, bukan yang ini, bukan mulia seperti ini. Kalau begitu tentang nasab, Yusuf, yaitu Nabi Yusuf, ya, Nabiullah, seorang Nabi, Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibni Khalilillah, ya, dalam Al-Quran dikatakan sebagai Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Seorang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Dia seorang nabi, bapaknya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, buyutnya adalah kekasih Allah. Berarti nasab terbaik di antara para nabi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Orang yang mulia. Ya. Ini Nabi SAW. Berarti tadi Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan kedua tangan menunjukkan kemuliaannya. Kemudian ketika dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam dari sisi ketampanan.
Ketika Nabi SAW dinaikkan ke langit, Nabi kan bertemu dengan para nabi tentunya. Nabi SAW bertemu dengan para nabi. Di antaranya ketiga itu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dikomentari oleh Nabi SAW bahwasanya wajahnya seperti rembulan bersinar. Kemudian Nabi berkomentar, dan dia telah diberikan separuh ketampanan. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan apa? Separuh ketampanan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud separuh ketampanan? Sebagian ulama mengatakan separuh ketampanan seluruh makhluk di dunia. Jadi kalau separuh ketampanan orang yang paling tampan di dunia dibandingkan dengan Nabi Yusuf, ya, tentunya Nabi Yusuf mampu mengimbanginya. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud diberikan separuh ketampanan adalah separuh ketampanannya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam lebih tampan? Karena diciptakan langsung dengan kedua tangannya. Ya, karena diciptakan langsung dengan kedua tangannya, tentu lebih sempurna. Ya, jadi separuh ketampanan maksudnya adalah separuh ketampanannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, ini adalah tadi berkaitan dengan awalnya hadis tentang syafaat. Nabi Adam mengatakan, sungguh pada hari ini Allah marah dengan kemarahan yang belum pernah, ya, sebagaimana hari ini, dan tidak akan marah lagi setelah hari ini. Aku malu kepada Allah. Kenapa? Aku dilarang mendekati pohon, tetapi aku melanggarnya. Nafsi, 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 nafsi. Aku selamat saja untuk diriku ini udah syukur. Nah, bahasanya gampangnya seperti itu. Saya selamat saja sudah syukur. Ya, idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada orang selainku. Pergilah engkau kepada Nuh. Baru datang mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Kalau Nabi Adam, Nabi pertama. Rasul pertama berarti Nuh alaihissalam. Ya. Faqad sammakallahu abdan syakuro. Allah telah memberikan gelar kepada engkau sebagai abdan syakuro, hamba yang banyak bersyukur. Dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini hadis yang panjang. Ya, ketika Allah, ya, di ujung hadis mengatakan kepada Nabi SAW, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'to, mintalah engkau akan diberi. Kemudian Allah SWT mengilhamkan zikir yang belum pernah, ya, diberikan di dunia ini. Di dalamnya berisi, ya, pujian-pujian yang belum pernah ada di dunia ini, belum pernah diucapkan, hanya pada hari itu. Ini satu dalil bahwasanya, ya, nama kemudian sifat Allah itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 99 nama itu adalah bukan pembatasan, ya, bukan pembatasan. Ya, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Adapun fawaidnya telah kita bawakan pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas tafsir Al-Basmalah, ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, sebenarnya di dalam, ya, pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim ini banyak sekali, ya, athar atau dampak, pengaruh dari dua nama Allah ini, ya. Pengaruh dari dua nama Allah ini dibahas, ya. Apa itu pengaruhnya, ya? Ya, insya Allah kalau ada kesempatan di lain waktu, ya, ketika kita membahas tafsir surat yang lainnya di sela-sela pembahasan akan kita masukkan. Kalau langsung dibahas di pembahasan Ar-Rahman itu sangat panjang. Ya, tafsir Ar-Rahmannya jadi sangat panjang, bisa, ya, bisa berbulan-bulan nanti, ya, kita cukupkan. Ya, yang sedikit ini semoga bermanfaat. Ya, tentu tidak mungkin, ya, mengambil ilmu secara langsung, ya, keseluruhannya, ya, sedikit demi sedikit. Dengan berjalannya waktu nanti akan bertambah. Kemudian faedah yang belum pernah didapatkan nanti insya Allah akan kita sampaikan. Jadi tidak harus menyampaikan seluruh yang kita ketahui, ya. Tapi yang paling penting adalah mengetahui usul atau pokok. Jadi ilmu yang paling penting adalah usulnya, pokoknya, sebagai pondasi, ya, pondasi. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, kita mengetahui di dalam dua nama Allah ini terkandung dua sifat kasih sayang. Kasih sayang yang mencakup seluruh makhluk dan kasih sayang yang hanya diberikan kepada hambanya yang beriman. Minimal tahu seperti itu. Minimal mengetahui hal itu. Jadi ketika kita beribadah,
kita menggabungkan ya ibadah dengan 3 komponen ibadah yang telah diterangkan oleh para ulama. Ada di dalamnya kecintaan, ada di dalamnya rasa khauf, ada di dalamnya rasa harapan atau roja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ya, barangkali ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, ini ada 2 pertanyaan yang bagus ya, Masya Allah. Ya, jeli ini pertanyaannya, luar biasa. Ya, kita sering mendengar apa istilahnya apa? Rahim, dari rahim ibunya. Ya, rahim ibunya seperti itu kan. Seorang masih berada di dalam rahim ibunya. Ini di dalam ya sebagian tafsir ya memang dikatakan seperti itu. Ya, dari asal kata kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini berkaitan dengan pembahasan nama dan sifat Allah. Apakah nama Allah itu dikatakan mushtaq, terambil dari bahasa, asal katanya ada dari bahasa Arab, atau sifatnya adalah jamid? Jadi memang sudah menjadi istilah dari awalnya. Allah adalah istilah dari awalnya, tidak diambil dari kata apapun. Ya, ini memang dibahas di pembahasan ya al-asma sifat. Di antara tadi yang ditanyakan, ya. Makanya Imam ya Ibnul Hassar setelah membawakan hadis qudsi, beliau mengatakan anna ar-Rahman, aku adalah ar-Rahman, zat yang maha pengasih, ya. Khalaqtu ar-Rahim, akulah yang telah menciptakan rahim, ya. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, maka nama rahim itu ya aku ambil dari salah satu di antara namaku, yaitu apa? Ar-Rahman. Ini berarti berkaitan dengan rahim. Jadi kata rahim ini dalam sebuah riwayat ini riwayat dibawakan oleh Imam Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayah, ya. Di dalam kitab An-Nihayah. Demikian pula beberapa ulama nanti menerangkan, Imam Ibnu Jarir dan lain-lain. Tapi intinya memang betul berdasarkan riwayat ini, ya, Allah mengatakan khalaqtu ar-rahim, akulah yang telah menciptakan rahim. Maka nanti ada silaturahim, ya, menyambung rahim, ya. Dari namakulah rahim itu, ya, dinamai. Salah satu namaku yaitu Ar-Rahman. Makanya kenapa seorang anak itu kecondongannya lebih sayang kepada ibunya. Ini secara tabiatnya, biasanya seorang anak, misalkan ibunya memarahi semarah apapun, pasti lebih mudah lebih mudah redanya. Maksudnya dia tetap kembali kepada ibu dibanding dengan ayah, seperti itu. Jadi memang ada ikatan yang lebih kuat. Makanya rahim itu ditempatkan pada seorang wanita, ya. Dan kita disuruh menyambung rahim. Disuruh menyambung rahim. Nah, rahim ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan yang masih ada kaitan darah, itu namanya rahim. Tetapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan kalau secara adat dia disebut sebagai keluarga, meskipun tidak ada kaitan darah secara langsung, seperti sepupu. Berarti kan nggak ada kaitan darah secara langsung. Itu disebut juga sebagai rahim, untuk disambung, ya. Kemudian nanti pembahasan rahim ini sebenarnya lebih luas di tafsir surat An-Nisa ayat pertama, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyaallah, ini khutbatul hajah bisa sampai lupa. Ya. Nabi mewasiatkan. Jadi khutbatul hajah, ya kita beralih ke khutbatul hajah. Ini khutbatul hajah ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya ketika memulai hajah.
Ya, ketika berceramah, khutbah itu disunahkan memulai dengan khutbatul hajah. Pertama jelas wasiat takwa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, yang ada kaitannya dengan menyambung silaturahim. Ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Min nafsin wahidah. Wahidah ini kembali kepada jiwa, karena jiwa muannas. Soalnya ada yang salah paham. Wahidah di sini berarti apa? Muannas berarti yang diciptakan adalah perempuan dulu. Ini keliru. Wahidah itu adalah dinisbatkan kepada nafs. Nafs itu dalam bahasa Arab disebut sebagai muannas, perempuan. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian darinya diciptakan istrinya. Ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah menjadikan dari keduanya, ya, laki-laki dan perempuan, jadi berkembang, ya, mengalami perkembangan. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta, wal arham, dan Allah, ya, menyuruh kalian untuk menyambung rahim. Ya kan di sini. Ya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha Raqib, ya, Maha mengawasi, Maha dekat. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah Maha Raqib, ya, Maha mengawasi, Maha dekat. Jadi intinya memang betul para ulama mengatakan rahim itu memang diambil dari, ya, salah satu di antara nama Allah yaitu Ar-Rahman. Tadi berdasarkan riwayat yang saya bawakan, yang dibawakan oleh Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah. Ini yang pertama, ya. Jadi memang ada kaitannya dengan nama Allah. Ada pun yang kedua apa tadi, lupa? Ini masalah firqah nih, kelompok. Ini harus dari awal sebenarnya. Jadi kata Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama ahli hadis, Imam Ibnul Mubarak, dia penulis kitab Az-Zuhdi dan lain-lain. Beliau mengatakan, ya, ketika mengomentari hadis Nabi SAW, bahwasanya umatku akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Ya, semuanya diancam di neraka kecuali satu, itu al-jamaah. Maka beliau mengatakan usul pokok dari kesesatan itu ada 4 kelompok. Nah ini harus dari awal sebenarnya, ini masuk di dalamnya nanti Khawarij. Dari 4 kelompok ini nanti berkembang menjadi 72 kelompok. Sebagian ulama merinci, yang antara Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab, ya, Talbis Iblis, dalam kitab Talbis Iblis, Imam Ibnul Jauzi merinci apa itu kelompok-kelompoknya. Walaupun nanti ada 1-2 permasalahan dikritik, ini nggak masuk. Tetapi intinya dirinci. Dari 4 kelompok ini, yang pertama adalah kelompok yang muncul di zaman Nabi SAW, yaitu Al-Khawarij. Jadi Khawarij ini sebagai sifat, ya, Khawarij yang keluar dari ketaatan, keluar dari syariat Islam. Jadi ketika Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah ketika itu, ini dikasih sekian, ini dikasih sekian, ini dikasih sekian, ini beda-beda. Pembagiannya tidak sama, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Maka ketika melihat Nabi SAW membagi-bagikan, kok nggak rata? Pembagiannya nggak rata. Tampil seorang laki-laki yang penampilannya luar biasa. Disebutkan dalam penampilannya, dia berkepala botak. Itu kepalanya. Yang kedua, jidatnya hitam, berarti banyak sujud. Jidatnya hitam, berarti banyak sujud. Kemudian jenggotnya tebal, berarti luar biasa kan? Zahirnya sunnah banget pokoknya. Banyak sujud, jenggotnya tebal. Kemudian celananya setengah betis, yang sunnah kan seperti itu. Jadi zahir penampilannya luar biasa, ya, di dalam riwayat tersebut. Laki-laki tersebut berasal dari Yaman, yang disebut sebagai Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, i'dil, berbuat adilah, kan gitu. Kata Dzul Khuwaisirah ini yang penampilannya luar biasa, itu mengkritik Nabi SAW.
wahai Muhammad, berbuat adillah kamu. Ya. Maka Nabi menjawab, siapa yang bisa berbuat adil lagi selain aku? Siapa yang lebih adil selain aku? Aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang berada di atas langit. Ini penetapan Allah berada di atas langit. Aku adalah orang yang dipercaya, orang kepercayaan, al-amin, yang amanah, yang terpercaya, yang dipercaya oleh zat yang di atas langit. Siapa lagi yang bisa berbuat adil selain aku? Berarti ketika Nabi SAW membagi-bagi ini sekian, ini berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu, ya, berdasarkan wahyu. Malah dikritik oleh Dzulkhuwaisirah, suruh berbuat adil. Inilah cikal bakal atau nenek moyangnya Khawarij. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku penggal leher orang munafik ini. Kata Nabi, jangan, ya, jangan engkau penggal, ya, leher orang tersebut. Kemudian Nabi mengomentari, akan muncul dari keturunan orang ini seorang yang membaca Al-Quran, tapi bacaannya tidak melewati kerongkongan. Dan ini nanti terjadi, orang-orang yang sangat kuat ibadahnya, hampir setiap malam tidak pernah tidur karena sholat malam. Kemudian hampir setiap siangnya berpuasa, tidak pernah buka. Jadi mukanya pucat, badannya kurus, gitu kan? Kemudian jidatnya hitam-hitam karena banyak sujud. Ini nanti terjadi apa? Di zaman Ali bin Abi Thalib, ya. Salah satu kelompok Khawarij ini. Jadi mereka luar biasa, gemar sekali beribadah. Makanya para sahabat diberikan peringatan oleh Nabi SAW, ketika kalian, wahai sahabatku, kalian pasti akan merasa remeh, merasa rendah terhadap kualitas ibadah kalian dibanding orang-orang Khawarij. Tapi ingat, mereka keluar dari agama begitu cepatnya sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Ya. Maka Nabi SAW, ya, mengibaratkan mereka disifati sebagai kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Tapi mereka tidak dikafirkan. Ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka tidak diperangi karena belum memerangi. Jadi kalau mereka tidak memerangi, memang tidak diperangi. Kalau mereka memerangi, baru diperangi. Tapi didakwahkan dulu. Ya. Intinya ini Khawarij adalah firqah pertama yang keluar dari petunjuk Nabi SAW. Tokoh utamanya adalah Dzulkhuwaisirah, seorang yang zahirnya luar biasa penampilannya. Kemudian ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, ini kan panjang kisahnya sampai ke zaman Ali bin Abi Thalib. Nanti yang membunuh sebagian sahabat itu sebenarnya Khawarij. Cuma kita langsung masuk ke inti di zaman Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pertikaian antara, ya, bunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi pernah mengatakan, wahai Ali, nanti Aisyah akan berseteru dengan engkau. Akan terjadi suatu permasalahan. Nanti akan terjadi permasalahan antara engkau dengan Aisyah. Kalau terjadi, tolong amankan Aisyah. Tolong amankan Aisyah. Nah, ketika itu orang-orang Khawarij mengetahui, ya, dalam perang Jamal, perang Unta. Intinya Ali menang seperti itu. Ali menang. Aisyah tidak ditawan. Aisyah tidak ditawan. Padahal kan Aisyah ketika itu adalah lawannya. Seorang ketika berperang kan berhak menawan yang kalah. Misalkan perempuannya dijadikan sebagai budak dan seterusnya. Hartanya dirampas dan seterusnya. Tapi ini dibiarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga orang-orang Khawarij yang jumlahnya, ya, khilaf. Sebagian mengatakan 12.000, sebagian mengatakan kurang dari itu. Yang jelas sangat banyak. Itu berkumpul, ya, di sebuah daerah, ya, yang disebut sebagai apa daerahnya? Hah? Bukan Karbala, kalau itu Syiah, beda lagi. Ya. Harurah kalau nggak salah, ya. Maka nanti disebut sebagai, ya, Haruri, ya, nisbatnya kepada Harurah, saya lupa, atau Haroh, lupa. Nanti soalnya ada perang Haroh, ada Haruriyah. Ini berkumpul di suatu tempat, saya lupa. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kalau ingat saya akan sebutkan nama daerahnya. Berkumpul di suatu daerah di perkemahan. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Habrul Ummah, alimnya umat ini, ya, Habrul Ummah, alimnya umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, untuk berdebat dengan orang-orang Khawarij. Kemudian ketika Ibnu Abbas mendatangi orang-orang Khawarij,
Ini sudah lumayan siang, matahari udah tinggi, mereka belum pada bangun. Tentunya mereka tidur setelah sholat subuh, karena sholat semalaman. Matahari udah pada agak tinggi, udah panas, baru mereka pada bangun. Terlihat wajah mereka ya lesu, kemudian matanya ya kelihatan orang yang kurang tidur, badannya kurus dan seterusnya. Ibnu Abbas memakai pakaian yang bagus. Ibnu Abbas memakai pakaian yang bagus. Sementara mereka orang Khawarij pakainya ala kadarnya, menunjukkan kezuhudan. Ya, lusuh dan seterusnya. Maka kemudian diajak dialog. Kemudian di antaranya inti dari dialog tersebut, kenapa orang-orang Khawarij nggak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib? Karena dianggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah keluar dari syariat Allah. Ini menurut orang-orang Khawarij. Kemudian Ibnu Abbas juga dicela, kenapa pakaian kamu bagus? Kenapa pakaian kamu bagus? Kamu orang alim, kenapa pakaiannya bagus? Maka dijawab bahwasanya orang yang lebih mulia dari aku itu Nabi SAW juga pernah memakai pakaian bagus, ya, ketika menemui ya para utusan. Jadi memakai pakaian bagus itu tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan kemegahan, ya, karena sombong itu letaknya di dalam hati. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Sedangkan al-kibru apa? Batarul haq wa humtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau suka pakaian bagus, suka sandal bagus, itu tidak termasuk kesombongan. Innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Seorang laki-laki, seorang maksudnya, sebagai contoh, seorang itu biasanya suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu kesombongan? Nabi mengatakan, ya, Allah cinta keindahan, Allah maha indah dan cinta keindahan. Artinya bukan pada hal seperti itu. Jadi memakai pakaian yang bagus bukan berarti sombong, kalah hujah, intinya seperti itu, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Kemudian diantaranya, kenapa Ali bin Abi Thalib ketika memenangkan perang tidak menawan Aisyah? Dan seperti itu. Kenapa tidak ditawan Aisyah? Ini kan menyelisih hukum perang. Kenapa dibiarkan? Kan kalah Aisyah. Maka dijawab diantaranya oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya Aisyah adalah termasuk diantara Ummul Mukminin. Ya, karena beliau istri Nabi SAW, ibunya orang-orang beriman. Pantaskah seorang anak menawan ibunya? Kan gitu. Pantas tidak seorang anak menawan ibunya? Dan seterusnya. Tidak pantas seorang anak menawan ibunya. Ali bin Abi Thalib tidak menawan Aisyah karena Aisyah adalah ibu kita. Masa ditawan? Ya, ini intinya dengan banyak pertanyaan, separuh rujuk intinya. Ya. Separuh dari mereka intinya rujuk. Tentu kisahnya sangat panjang. Kalau diterangkan semuanya, ya bisa satu kajian tentang silsilah Khawarij seperti itu. Jadi intinya ini firqah pertama, Khawarij. Nah, kemudian tadi dikatakan apa? Kita tidak melihat di zaman sekarang seperti itu. Jadi yang namanya pemikiran itu senantiasa ada sepanjang zaman. Hanya saja mungkin namanya bukan Khawarij. Karena kita menghukumi sebagai sifat, bukan sebagai nama. Mau dia mengaku sebagai apa, Islam apa, kayak kelompok apa, penolong sunnah atau apapun. Kalau inti pemikirannya sebagaimana yang dibawakan oleh Khawarij, ya mereka disebut sebagai Khawarij. Sekarang gini, di antara firqah yang ditahdzir, diperingatkan oleh para ulama adalah Mu'tazilah. Apakah Mu'tazilah tidak ada di zaman kita? Tentu sangat banyak sebenarnya. Cuma nggak ngaku sebagai Mu'tazilah. Kalau ngaku sebagai Mu'tazilah, berarti sesat, mana ada yang mau ikut? Ya. Jadi pemikirannya masih ada, cuma namanya bukan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah kan jelek, i'tizal, yang memisahkan diri. Jadi berasal dari kata apa? I'tazala. Jadi seorang murid dari ulama besar ya di Basrah, yaitu Al-Hasan Al-Basri, dia punya murid cerdas. Namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Kemudian karena dia lebih mengedepankan akalnya, jadi penjelasan gurunya itu menurut beberapa beberapa perkataan dari gurunya menurut dia tidak masuk akal. Tidak masuk akal menurut siapa? Wasil bin Atha. Akhirnya dia memisahkan diri dari majelisnya
Al-Hasan Al-Basri, bikin majelis tersendiri. Maka sejak saat itu kelompoknya disebut sebagai Mu'tazilah yang memisahkan diri ya dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Ini pemikirannya diantaranya adalah mendahulukan akal. Jadi agama adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya seakan-akan orang yang berpegang pada dalil tidak menggunakan akalnya. Jadi dalil itu ditimbang dengan akal. Jadi sebelum ditimbang dengan akal tidak boleh menerima dalil. Ini diantara pemikiran Mu'tazilah. Tentunya zaman sekarang juga banyak yang seperti itu. Hanya saja tidak mengaku sebagai Mu'tazilah. Tapi pemikirannya kan sama. Di antaranya adalah mengingkari hadis-hadis ahad tentang akidah. Di antaranya hadis tentang azab kubur diingkari, hadis tentang sirat diingkari, hadis tentang telaga diingkari, apalagi hadis tentang bitokoh diingkari. Banyak. Ya. Pertama yang muncul adalah Al-Khawarij, jelas di zaman Nabi. Kemudian yang kedua adalah apa? Rafidhah, ya Rafidhah di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, Syiah. Iya, ini tentu sangat panjang. Yang ketiga adalah Qadariyah di zaman Ibnu Umar. Qadariyah yang mengingkari takdir. Nah, Qadariyah nanti pecahannya banyak. Jadi setiap kelompok Khawarij pecahannya banyak. Kemudian Syiah pecahannya juga banyak. Ada Syiah yang masih muslim, ada Syiah yang kafir. Ya, umumnya Syiah zaman sekarang adalah kafir. Ada Syiah yang masih muslim, masih dekat dengan Ahlus Sunnah, di antara Zaidiyah dan lain-lain. Ada beberapa. Jadi kalau sekarang rata-rata ya Syiahnya Imamiyah. Kemudian yang ketiga Qadariyah. Nanti dari Qadariyah nanti muncul Jabriyah dan seterusnya. Nah, jadi cukup tahu saja namanya Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Qadariyah. Yang keempat adalah Murji'ah. Murji'ah pun nanti banyak sekali pecahannya. Ya tentu tidak mungkin bisa diterangkan ditanya jawab ini, harus dibahas satu persatu. Setiap kelompok bisa satu kajian lebih mungkin. Tapi intinya 4 kelompok ini, dari 4 kelompok ini berkembang menjadi 72 kelompok. Nah Murji'ah yang paling menonjol adalah iman itu satu, tidak bertambah, tidak berkurang. Maksiat tidak mempengaruhi iman. Sekarang banyak nggak pemikiran Murji'ah? Banyak. Coba saja tanya, kenapa engkau tidak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya. Ini adalah ucapan Murji'ah, tapi nggak ngaku kan sebagai Murji'ah. Ya kan? Ngapain sholat? Dia sholat masih suka menghibah, dia sholat masih suka riba. Mendingan saya nggak sholat, tapi nggak suka menghibah. Ini lagi menghibah kan gitu kan. Jadi apa? Yang penting hatinya, jilbabi hatinya dulu. Ini pemikiran Murji'ah. Tentu tidak mengaku sebagai Murji'ah. Ya. Ini salah satu contohnya. Tentu nanti banyak rinciannya. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti nggak ada. Yang namanya kelompok sesat selalu ada sepanjang zaman. Hanya tidak memakai nama itu. Hanya saja tidak memakai nama itu. Ya. Kemudian Sufiyah tadi ya dikatakan, itu ada torikot istilahnya, ada Naqsabandiyah, ada torikot Qadiriyah dan torikot yang lain-lain. Yaitu mereka membuat ya ajaran-ajaran, menentukan jumlah-jumlah zikir tertentu. Ya, kemudian mengkhususkan waktu-waktu tertentu. Hari Senin zikirnya ini sekian ribu, hari Selasa zikirnya ini sekian ribu, setelah sholat asar sekian ribu dan seterusnya. Ini torikot. Demikian pula tasawuf di sini juga bertingkat-tingkat. Ada tasawuf yang masih dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya tasawuf di sini sebagai istilah tazkiyatun nufus, hanya istilah saja. Bahkan itu muncul tokoh-tokoh besar yang sering dinukil. Misalkan Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Maka setiap di biografi beliau punya kitab namanya Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya, perhiasan para wali. Maka di ujungnya beliau adalah Al-Hafidh, Al-Imam, ya, Al-Alama As-Sufi. Sebutnya seperti di belakang. Ya. Ini tasawuf dalam arti tazkiyatun nufus. Nanti ada yang ekstrim. Sampai pada puncaknya adalah wahdatul wujud. Atau dalam bahasa Jawa apa? Manunggaling kawula Gusti. Seorang hamba menyatu dengan Robnya. Nanti ada istilahnya ya akidah ya hululiyah. Ada akidah ittihadiyah, penyatuan antara manusia dengan Robnya. Jadi mirip-mirip keyakinan orang-orang Nasrani. Jadi menyatu ada kalanya ya seorang diibaratkan ini ada gelas.
Ya, ada dua jenis, ada penyatuan. Misalkan ini ada gelas, ya. Eksistensi ketuhanannya masuk di dalam gelas tersebut, berarti airnya, ya. Ini adalah disebut ittihadiyah. Ya. Disebut sebagai ittihadiyah. Jadi hanya dimasuki sifat-sifat ketuhanan. Ini menyimpang atau hulul, ya. Al-hulul, jadi penyatuan. Ada air di dalam gelas. Gelas ini dikasih gula. Gulanya diaduk, menyatu. Jadi bukan hanya bertempat. Ya. Bukan hanya bertempat. Maka Nabi Isa alaihissalam menurut sebagian Nasrani, ya. Ini kan Nasrani juga terpecah-pecah. Apakah eksistensi ketuhanannya itu menyatu atau roh Allah yang berada di dalam tubuh Isa? Ini kan mereka saja berselisih seperti itu. Demikian pula yang ada di dalam keyakinan sebagian aliran tasawuf yang ekstrim. Ya pokoknya intinya adalah ini firqah yang menyimpang. Pertama, firqah itu keyakinannya itu masih ada di zaman sekarang, hanya tidak memakai nama itu. Tidak memakai nama itu. Itu tentu pembahasan yang sangat panjang. Harus dari awal biar tidak ada kesalahpahaman, ini dirinci. Ya. Khawarij dirinci, Syiah dirinci, Qadariyah dirinci, kemudian Murji'ah dirinci, kemudian tasawuf dirinci dan seterusnya. Ya. Jadi secara globalnya itu adalah kelompok yang menyimpang. Ini globalnya. Ada rinciannya, tentu ada pembahasan tersendiri. Ya, ini saja ya. Ini saya. Ya, ya barangkali ini yang bisa disampaikan. Jadi panjang banget nih pertanyaannya. Ya, tidak mengapa. Sekarang belum paham, tidak mengapa. Nggak wajib paham dulu. Namanya bermajelis ilmu, nggak wajib paham dulu. Ya. Karena sebagian sahabat Nabi SAW itu ketika hadir di majelis Nabi SAW itu bukan karena pengen ilmu, karena ngeliat temennya hadir, saya ikut hadir. Temennya hadir, makanya temennya hadir, dia ikut hadir. Maka kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang, yaitu mereka yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang teman duduknya tidak akan rugi. Teman duduknya tidak akan rugi. Walaupun niatnya tadinya karena ikut teman, ya, di kajian ngantuk-ngantuk itu tidak masalah, ya, tetap mendapatkan keutamaan. Ya, ada satu ya sebagai penutup kisah yang bagus dari ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bertanya kepada jamaahnya. Syekh Utsaimin bertanya kepada jamaahnya, kamu paham nggak apa yang saya sampaikan tadi? Kata jamaahnya, wahai Syekh, saya nggak paham sama sekali. Ditegur sama Syekh, ngapain kamu duduk kalau nggak paham? Kemudian dia jawab, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, mereka adalah suatu kaum yang tidak rugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Tidak celaka, disifati tidak celaka orang yang duduk bersama mereka. Maka seketika Syekh Muhammad bin Shalih langsung menangis. Saya niatnya ngajarin kamu, kalau kamu yang ngajarin saya. Ya, ini ya siwat tawadu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi nggak ada ruginya. Nggak paham nggak masalah. Ya, insya Allah dengan berjalannya waktu kan sering mendengar, itu lama-lama paham. Ya mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita semua. Ya kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wanin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.